Pasca persidangan atau vonis Sambo, Eliezer dan kawan-kawan, ini nama Mahfud MD ini menguat. Kira-kira bagaimana nih kalau Prof. Hikam menganalisis ya impact positif dari persidangan ini terhadap elektabilitas Prof. Mahfud? Bahwa kehadiran Pak Mahfud itu betul-betul kalau bisa muncul di 2024 itu satu blessing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, teatrikal persidangan vonis Sambo ini menyedot perhatian dunia. Saya kemarin liputan ke sana juga dari wartawan Jepang juga ikut Prof di situ. Luar biasa. Semua banyak di international ya. Ya, persidangan itu kan attention ya. Nah, kita tidak ingin mengulas tentang vonis Sambo atau Eliezer, tetapi memang ada dua paradoks di situ kalau saya lihat. Yang pertama, Sambo kita terkejut dengan hukuman mati, kemudian Eliezer dengan hukuman 1,6 bulan gitu ya. Dan jangan lupa Kejaksaan Agung sudah menyatakan tidak akan melakukan banding untuk putusan hakim untuk Eliezer. Jadi ini sudah inkrah kan? Udah inkrah si Eliezer ini. Betul. Dasar itu berarti kekuatan people power. Lebih senang lagi ini. Nah, ini begini, Prof. Pasca persidangan atau vonis Sambo, Eliezer dan kawan-kawan, ini nama Mahfud MD ini menguat. Saya kira demikian. Menguat sampai banyak flyer pas memasangkan antara Prabowo dengan Mahfud MD. Nah, ini di media sosial. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau Prof. Hikam menganalisis ya impact positif dari persidangan ini terhadap elektabilitas Prof. Mahfud? Ya, kalau di dalam konteks percaturan politik atau dalam rangka bagaimana mengkapitalisasi masalah peradilan ini dan dikaitkan dengan gawe 2024, memang orang bisa berspekulasi bahwa ini juga bisa menjadi bahan yang bisa dipakai untuk memperkuat elektoralnya ya, popularitas dan dalam hal ini memang kalau kita bicara tentang Pak Mahfud, saya kira beliau ini hampir bisa dibilang satu-satunya orang yang menerima banyak perhatian publik seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia juga. Lihat aja di media dan media sosial kan, semua orang menyoroti Profesor Mahfud MD. Perkara Anda setuju atau tidak dengan Pak Mahfud itu perkara lain, tapi bahwa beliau termasuk orang yang pertama dan paling utama di dalam rangka bagaimana agar supaya kasus ini dibuka secara transparan dan juga memenuhi rasa keadilan publik. Susah untuk mendismiss atau mengingkari peran dari Profesor Mahfud MD. Nah, kalau kemudian beliau, walaupun beliau belum mengatakan apapun ya soal pencalonan, betul. Kalau kemudian orang mengaitkan ini dengan 2024, saya kira reputasi Pak Mahfud akan semakin terkerek dengan kasus ini, dan orang-orang harus melihat betul secara serius, karena kalau publik sudah mempunyai semacam pandangan yang sangat positif terhadap seseorang tokoh seperti Pak Mahfud MD, itu kemungkinan besar juga partai-partai politik yang sampai sekarang ini belum tampak begitu memperhatikan Profesor Mahfud, saya kira sudah waktunya untuk mereka untuk melihat itu. Kita lihat bagaimana persidangan ini menjadi panggungnya Pak Mahfud kalau kita lihat itu ya. Itu banyak televisi termasuk Rocky Gerung juga, Pak Mahfud jangan banyak bicara lah, sudah lah gitu. Ya mungkin sebagian orang atau sebagian pendukung dari
calon-calon tertentu ya, itu agak mengerikan juga melihat sosok Pak Mahfud ini gitu aja. Apalagi sementara ini kan belum ada yang Pak Mahfud mengatakan secara eksplisit siapa yang akan beliau dukung kan. Iya. Itu juga mengkhawatirkan juga ini bagi orang-orang tertentu itu. Berarti ini peluru meriam ini buat Pak Mahfud ini ya. Kasus Sambo ini kan ya. Bisa saya katakan tadi bisa dipakai sebagai bagian untuk semakin mempopulerkan posisinya begitu. Iya. Ya ada beberapa statement tentang Eliezer memuji jaksa berani, kemudian juga sama statement Pak Mahfud bahwa hakim berani gitu ya untuk memutuskan hukuman mati itu ada. Ini memang impact seorang katakan eksekutif ini yang menjadi polemik bahwa Pak Mahfud ini seolah-olah tanda kutip itu melakukan intervensi. Ya kalau di dalam situasi yang normal, yang stabil ya, tidak ada persoalan-persoalan di kalangan publik dan satu sikap yang kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, mungkin kritik seperti itu oke. Tetapi dalam situasi Indonesia yang tidak baik-baik saja, terutama di dalam penegakan kasus hukum, Sambo gitu kan, kasus kayak begini atau korupsi, yang semuanya itu melibatkan menurunkan citra penegak hukum, terutama hakim dan jaksa ini. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu justru mengambil hati dan perhatian publik yang luar biasa. Sehingga rakyat atau publik kemudian merasa bahwa ada seorang pejabat negara yang masih ada di pihak publik begitu. Dan ini bukan sesuatu yang remeh ini. Yang sesuatu yang remeh ini nyawa taruhannya nih. Iyalah, ya. Tapi kan Pak Mahfud memang mempunyai dasar untuk begitu, bukan cuma karena beliau ada di eksekutif, tetapi itu juga menunjukkan konsistensi beliau di dalam usaha untuk bagaimana agar supaya penegakan hukum itu tidak hanya omong-omong aja. Ini kan kita kan habis menghadapi pembebasan KSP Indosuria itu betul. Operasi simpan pinjam Indosuria yang luar biasa itu, saya kira secara pribadi buat Pak Mahfud itu pukulan yang sangat keras itu. Makanya kelihatan sekali bagaimana beliau merespon kasus Sambo ini seolah-olah kan bergembira sekali. Karena ini juga mungkin perasaan saya menunjukkan bahwa Pak Mahfud juga merasa ada sesuatu yang sekarang saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan dan kita bisa terus berjuang kan begitu. Gitu. Jadi ini adalah sebuah momentum atau citra positif bagi pemerintahan Pak Jokowi yang leading sektornya ada Pak Mahfud. Jika pengadilan kemarin itu berbalik nih, katakanlah keputusannya di luar ekspektasi, mungkin ini menjadi babak belur dan itu menjadi bulan-bulanan kaum oposisi nih. Tapi Pak Mahfud sebagai orang yang berada di dalam posisi sebagai sebagai aparat negara yang berada di pihak di sektor hukum, beliau kan bisa menggunakan, kalau toh misalnya senarionya beliau kalah begitu untuk semakin menunjukkan juga posisi beliau juga dengan mengkritik bagaimana hasil dari peradilan yang dalam tanda petik tidak berpihak, kurang memuaskan pada keadilan. Pak Mahfud saya kira mempunyai kemampuan yang jauh lebih canggih daripada yang kita pikirkan dalam soal KHR. Karena yang pernah saya katakan itu loh, jarang ada seorang tokoh yang mempunyai pengalaman baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang sama atau mungkin lebih tinggi dari yang lain-lain begitu. Dan inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kehadiran Pak Mahfud itu betul-betul kalau bisa muncul di 2024 itu satu blessing bagi bangsa kita. Karena terus terang saja Mas kalau saya melihat sampai hari ini saya tidak tahu yang akan datang. Tampaknya kalau kita menginginkan satu perubahan
dari continuity ke change, itu rada sulit, Mas. Karena hampir semua calon, even Anies Baswedan pun yang konon antitesa dari Pak Jokowi ya, itu sudah menyatakan akan melanjutkan kebijakan mengenai misalnya IKN misalnya. Betul. Jadi kalau kita mengharapkan Anies ya dari sini ya untuk supaya membawa change, perubahan yang besar, kayaknya nggak mungkin. Apalagi agak kalau sulit, kalau kita bicara tentang Ganjar, tentang Mbak Puan, bahkan Pak Prabowo, kalau kita lihat walaupun dulunya adalah pernah jadi oposan, menjadi lawan pencalonan presiden, setelah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, sekarang statementnya juga sangat memuji Pak Jokowi dan kemungkinan juga akan melanjutkan apa yang sudah diusahakan atau dirintis oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu kita tidak harus berharap terlalu tinggi soal adanya perubahan tetapi ini dengan munculnya tokoh semacam Pak Mahfud itu mungkin walaupun ada continuity tetapi mungkin akan ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai signpost atau tanda bahwa ada juga perubahan fundamental. Karena Pak Mahfud mempunyai reputasi, mempunyai track record untuk orang yang memang betul-betul independen dan juga mempunyai gagasan dan perilaku yang bisa dicek ketulusannya dan apalagi track record sebagai orang bersih. Salah satu yang saya harapkan dari Pak Mahfud kalau memang beliau lurus sana adalah bagaimana menyikapi dan kemudian menseriusi soal pemberantasan korupsi ini. Nah, itu di situ kalau kemudian Pak Prabowo menggandeng orang seperti Pak Mahfud, maka walaupun katakanlah continuity, tetapi juga orang berharap bahwa mungkin Pak Mahfud akan melakukan perubahan di situ Jadi kalau potensi pasangan Prabowo dengan Prof Mahfud itu kira-kira bagaimana nih peluangnya? Menurut saya kalau dilihat dari apa yang kita sudah pakai sebagai formula yaitu nasionalis dan Islam moderat, itu sangat pas. Sama juga dengan pasnya dengan Imin, Gus Ami dengan Khofifah. Tetapi saya kira Pak Mahfud mempunyai keunggulan relatif dibanding dua-duanya, yaitu tadi pengalaman di dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Itu satu. Yang kedua juga ini yang belum pernah ada tandingannya sampai hari ini soal keberanian dan kebersihan beliau. Tidak pernah ada kasus-kasus yang menjerat itu. Yang kemudian beliau itu diterima semua pihak. Saya yakin Pak Mahfud itu juga diterima oleh kelompoknya Muhaimin walaupun mungkin agak kritikal. Diterima juga oleh Khofifah. Jadi kalau beliau mencalonkan itu NU yang sekarang mempunyai persoalan misalnya psikologis dengan kubunya Muhaimin yang di PKB, itu kalau Mahfud yang muncul malah dua-duanya bisa satu. Bisa bersinergi nih. Itu kan lebih bagus lagi kan. Berarti kalau kita bandingkan dengan Muhaimin, Khofifah, Mahfud MD, siapa yang di antara tiga ini yang bisa betul-betul mengakomodasi kepentingan di dalam ceruk yang namanya voters Nahdlatul Ulama? Pak Mahfud MD itu aja. Oke, tapi persoalan partai bagaimana nih? Nah, kalau itu berarti memang harus ada semacam perundingan dengan Muhaimin, dengan Bu Khofifah. Tapi saya kira partai-partai yang lain untuk mendukung Mahfud MD itu kayaknya mungkin lebih mudah diyakinkan ketimbang misalnya meyakinkan untuk mendukung Khofifah. Khofifah barangkali akan didukung oleh Partai Demokrat karena waktu jadi gubernur tapi kalau Pak Mahfud kan beliau ini terbuka lah, mungkin bahkan Demokrat atau apa bisa bahkan beralih gitu ya. Bahkan PKS pun mungkin juga nggak ada masalah. Apalagi Golkar begitu kan. Jadi
untuk meyakinkan cari pasangan yang bisa mendukung Pak Mahfud tuh walaupun harus bekerja juga, tapi tidak seperti kalau dengan Bu Khofifah. Oh, agak berat ya. Dengan syarat Muhaiminnya nggak mau loh ya. Tapi kemungkinan juga mau aja asal ada perundingan-perundingan yang cocok begitu. Tapi kalau sejauh ini hubungan komunikasi antara Mahfud MD dengan Caimin lebih cair atau bagaimana? Saya kira kok lebih smooth ya dibanding. Lebih smooth. Iya, misalnya ya antara Bu Khofifah dengan Muhaimin saya kira. Iya, itu lebih smooth dengan Mahfud MD ya. Mahfud MD. Oke. Mungkin karena posisinya, karena ya proximity antara ya Pak Mahfud dan Muhaimin kan sama-sama di tingkat pusat dan lain sebagainya, sering ketemu dan lain sebagainya. Iya, oke, ada kebersamaan di situ. Iya. Oke, pemirsa, bagaimana menurut Anda ini tokoh NU semakin menarik dan semakin menjadi rebutan kalau saya lihat. Tapi itu. Pesan saya juga kalau sampai ada 3 begitu, saya kira mendingan jangan deh, diusahakan rundingan supaya tinggal 1 atau maksimum 2. Iya, oke, itu kalau saya tapi mungkin saya keliru juga, saya nggak tahu. Baik, bagaimana menurut Anda bagi pasangan Prabowo Mahfud MD, apakah menjadi pilihan utama Anda atau ada pilihan yang lebih menarik buat netizen? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.